bintang 4 dan 3 dengan kenyamanan dan segala fasilitas yang memadai. Salah satunya venue ballroom yang siap digunakan untuk mengadakan ada bagasnya. Irfan, kita sudah sampai di Bandar Udara Halim Oleo, Kendari ya, untuk melaksanakan rakernas nanti siang. Nantikan kita apa yang menjadi keputusan ke depan. Terima kasih. Pak, emang boleh kita ngomong? RSUD ini. Iya. Provinsi. Besar rumah sakit.
Dr. Raja Alfat, spesialis forensik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PJ Gubernur Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Agus Haji Asril Leo MPhD. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr. Muhammad Adib Humaydi SPOD. Yang kami hormati Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Ibu Dr. Nyonya Haslinda Gaulai Abidin Syah SE MSc. Yang kami hormati Wali Kota Kendari Bapak Asmawa Tesepu AB MSc, Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, para ketua-ketua majelis pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Presiden-elek, Presiden terpilih Dr. Slamet Budiarto, selamat datang di Kendari, para wakil ketua umum, para ketua purna, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan OPD lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari dan OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari, para organisasi profesi yang sempat hadir untuk menyaksikan bersama-sama pembukaan rapat kerja nasional Ikatan Dokter Indonesia dan rapat kerja Ikatan Istri Dokter Indonesia. Dan alhamdulillah pula akhirnya Kendari, Sulawesi Tenggara berkesempatan dan diberi kepercayaan oleh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia untuk menyelenggarakan acara nasional untuk yang pertama kalinya. Kami sampaikan bahwa sikap ini selalu konsisten ya, sejak awal. Organisasi ini adalah organisasi pejuang dan organisasi patriot. Organisasi ini adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip keilmuan yang sahih dan prinsip-prinsip profesi kedokteran. Oleh karena itu, apapun ya, turbulensi yang dialami oleh IDI akan terus konsisten dengan prinsip patriotisme, keilmuan, dan menjunjung etik serta pengabdian pada masyarakat. Tidak akan goyah. Dan tentu lebih solid lagi karena peringkatnya adalah Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kami juga merasa tersanjung karena Kepala BKKBN Dr. Honoris Causa Hasto Wardoyo SPOG berkenan hadir untuk memberikan kuliah umum bagi sejawat dokter di tanah air. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Kalau mau berjalan cepat maka berjalanlah sendiri. Tapi bila ingin berjalan panjang dan jauh maka mari kita jalan bersama-sama. Organisasi ini tidak akan bawa panjang dan jauh sepanjang perjalanan bangsa kita yang tercinta ini. Saya kira itu dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan membawakan sedikit pantun. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti Rakernas Ikatan Dokter Indonesia ketiga
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Sebelum menyampaikan sambutan Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, saya ingin menyampaikan salam hormat beliau karena tugas beliau kemarin sore berangkat ke Jakarta dan berjanji setelah selesai tugas 1-2 hari di Jakarta dan akan kembali insya Allah akan bersama kita dalam rangkaian kegiatan Rakernas ID di Kota Kendari. Permohonan maaf beliau ingin sekali bersama kita semua, namun tugas-tugas beliau yang lebih padat sehingga salam hormat beliau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang saya hormati yang Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Umum IID, Ikatan Istri Dokter Indonesia. Tadi saya bercakap, saya bilang kenapa tidak ada Ikatan Suami Dokter Indonesia. Kalau lihat tadi calon-calon dokter yang menyanyi di sini itu 60 atau 70% perempuan, berarti mereka pasti punya suami nanti. Kalau sudah jadi dokter, harusnya suami-suaminya juga diikat. Sulawesi Tenggara yang tadi diwakili oleh Bapak Sekda Prof. Dr. Andes Asrulio, MPhD, beserta jajaran SKPD Forkombida Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini, dan tentunya juga tak lupa juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Menko PMK yang sekiranya beliau sebenarnya akan hadir, sementara besok bersamaan dengan acara di Biak lanjut ke Sorong. Jadi nanti insya Allah Pak Menko PMK Prof. Muhajir dan yang akan menyampaikan lewat video. Para senior, guru besar, dan tak lupa juga pengurus DPD, ketua terpilih, sekretaris jenderal, ketua LPPK, MKIK, MKKI, dan tentunya yang saya banggakan para ketua di wilayah di seluruh wilayah Indonesia yang hadir hari ini ke Kota Kendari, ketua perhimpunan spesialis, ketua keseminatan yang juga hadir pada kesempatan hari ini, seperti yang tadi disampaikan oleh kakanda saya, ketua ID wilayah Sulawesi Tenggara, Dr. Laude Rabiul Awal, bahwa hari ini kita semakin membuktikan diri bahwa ID tidak akan mati. ID akan tetap solid, ID akan semakin ekstensif dan semakin meningkatkan perannya di dalam kepentingan masyarakat Indonesia. Tak lupa juga yang saya hormati, tanpa ada ID tentunya tidak ada ID. Saya tidak bisa bayangkan kalau ikatan dokternya ada 2, apakah juga ikatan istrinya ada 2. Kalau yang tadi istri pertama, takutnya yang satunya istri-istri keduanya. Pada Yunda, Dr. Azlinda, seluruh pengurus IID di seluruh wilayah Indonesia yang juga hadir, terima kasih atas dukungan, supportnya, dan tentunya tadi ada pesan khusus ya Pak Sekjen, nanti tolong kita coba diskusikan, karena saat ini juga ini buat IID perlu kami sampaikan, kami juga sedang memformulasikan bagaimana supaya anggota IID masih mau bayar iuran. Karena proses dinamika yang terjadi di regulasi yang baru. Tak lupa juga para ketua Purna, ini di sini ada Prof. Profesor Fahmi Idris, Prof. Ilham Utama Marsis, Dr. Priok Siti Pratomo, Dr. Zainal Abidin, para mantan-mantan ketua majelis juga yang hadir, para guru besar, dan tentunya ini akan semakin memperkuat kita untuk bisa menghasilkan yang lebih baik di Rakernas. Saya tadi dibisikin harus dijelaskan kenapa IID-nya Rakernasnya ke 16 kok ID-nya Rakernasnya ketiga. Karena sebenarnya kalau dihitung Rakernas bimbing dapat lagi 2 mangga.
Sudah kenyang makan apalagi terserah. Sejawat semua sudah membuat IDI bangga. Teruslah semangat dan pantang menyerah. Yang ini khusus untuk Kota Kendari. Masakan enak sayur bening dengan sinoki, disantap dengan lezat dan nikmat. Kami datang ke Kendari, makin senang melihat Pak Sekda dan Pak Wali senantiasa sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa Ikatan Dokter Indonesia sudah melakukan upaya-upaya menginisiasi dan merealisasi segala bentuk program terobosan maupun regulasi kesehatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Berdasarkan ADART Ikatan Dokter Indonesia bahwa rapat kerja nasional IDI ketiga ini akan melakukan sebuah proses evaluasi program kerja yang diamanahkan oleh Muktamar sekaligus menyempurnakan dan memperbaikinya untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan. Tetapi pada Rakernas kali ini di Kendari, kami berharap di Rakernas Kendari ini akan semakin memperkuat pijakan pondasi organisasi dengan strong alignment, dengan spiritual effort, nilai kesejahteraan tinggi, sehingga kenapa kemudian kita mengambil tema pada Rakernas saat ini adalah IDI Reborn, bangkit dan bersatu untuk harkat profesi dokter dan rakyat Indonesia. Tentang ini dikaji. Nanti akan saya undang juga narasumber dari ini, narasumber yang kira stakeholder yang kira ada kaitannya dengan ini. Ya Pak ya? Kalau perlu mitigasi-mitigasi yang sudah mungkin tidak bisa kita share ke semuanya, karena yang kita buat ini kan khusus untuk ranahnya bos. Nah kalau kita share nanti belum disampaikan sama bos udah nyebar keluar. Nah ini kalau untuk share mungkin kita nanti masih dibatasi seperti itu Pak. Nah kalau Bapak mungkin kalau sempat ke Jakarta main ke ruangan kita atau ke Wantanas, kita butuh masalah ini seperti apa sudah kami siapkan nanti datanya Pak. Ya itu yang pertama. Yang kedua ini dari Dr. Arif, kawan saya, 2 kali juga pernah sekolah dengan saya. Masalah banyaknya fakultas kedokteran, masalah kualitas. Nah ini sebenarnya Pak Arif mau bilang di Unhan aja di kedokteran gitu kan. Itu padahal beliau sendiri sekarang yang mendirikan kedokteran itu Pak. Masalah kualitas. Kalau masalah kualitas kita tidak menggaji kualitasnya Pak ya. Mungkin yang tahu persis Bapak lah yang tahu tentang kualitas kedokteran. Ya seperti apa, banyak fasilitas. Saya itu hanya tahu Pak, ya mohon maaf. Jadi memang kualitas kedokteran itu tetangga saya korban, ya sakit gigi yang kiri, sakit yang kanan, korban betul, ya itu tetangga betul-betul tetangga saya itu korban. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tahu persis juga, karena adik saya juga yang harus mengambil alih itu. Adik saya dokter gigi juga. Nah adik saya nggak mau lah masalah bertanggung jawab orang yang berbuat salah, katanya saya nanti yang harus menyelesaikan permasalahannya. Nah itu kejadiannya. Itu masalah kualitas pendidikan Pak ya. Kemudian tadi kembali juga kalau IDI Reborn itu mungkin kira-kira gambarnya seperti apa. Nah ini perlu juga kajian Pak, masalah ini organisasi profesi tunggal ini. Ya, kami akan kaji juga. Kebetulan juga kami membawa rekan ini dari UHAM, beliau yang mengurusi masalah hukum perundang-undangan. Nanti kira-kira kalau ada hukum perundangan yang harus dirubah, nah beliau ini beliau sebagai mitra kerja saya di Wantanas, asisten deputi di tempat kami. Beliau menangani masalah hukum dan HAM. Apabila ini akan menjadikan suatu kajian dan jalan dari ini, sekali lagi Pak Arif silakan sampaikan ke kita kira-kira makalah atau permasalahan apa yang
kaji Pak di Wantanas nanti kita sebagai mediator, sebagai penyambung lidah, ya mungkin jaraknya lebih dekat daripada bapak-bapak sekalian masukin surat ke sana. Ini menyampaikan mungkin jalannya panjang, ya. Kalau mungkin ada masalah ini kita kaji bareng. Nah, kajian ini langsung ke presiden itu istilahnya prosedurnya tidak terlalu banyak, mungkin lebih cepat dibaca sama beliau. Tapi kita juga, ya, karena banyak juga lembaga lain yang bikin kajian, ya, mungkin Pak Presiden juga berumat dengan beberapa kajian, tidak menjanjikan kajian itu langsung ditindaklanjuti. Nah, sampai ada beberapa akhirnya nggak bosen, nah baru dirapatkan. Ada beberapa banyak yang masukan dari kita yang akhirnya udah diskusikan ke kementerian ini kasihkan, ini kasihkan. Nah, mudah-mudahan ada permasalahan yang ada di ini bisa masukan buat kita membuat suatu kajian, ya. Kajian ini tugas kita yang kajiannya banyak yang diimplementasikan. Itu dari Pak Arif. Yang kedua yang ketiga dari Pak Wimeko ini Pak ada isu global masalah security ini, aspek kolaborasi Undang-Undang Nomor 17 yaitu organisasi tunggal juga yang tidak diberlakukan lagi Undang-Undang masalah organisasi profesi ini. Nah, ini kembali lagi kalau kita masalah undang-undang yang dibicarakan, ya kita harus duduk bersama lagi, ya ada apa? Karena jujur selama ini masih banyak undang-undang yang dipengaruhi oleh unsur politik, ya secara politik, karena di dalamnya yang Bapak tadi mempercayakan kepada wakil rakyat, yang notabene wakil rakyat itu adalah berbagai unsur politik. Dari politik itu sudah 7 organisasi politik, 7 kemauannya, sehingga susah juga di sini. Ada kepentingan, siapa yang kuat, siapa yang dapat. Ya, itu yang kira-kira yang karena ada unsur politis, mungkin dari Pak Weko ini gimana kita Pak nanti 4 mata saja. Ya, jadi Pak. Ya, terima kasih. Kami kembalikan. Mungkin selanjutnya ada. Very short term, but for the future ini maksudnya ini harus tetap eksis, jangan cuma 5-10 tahun, tapi 100-200 tahun ke depan ya.